Hindu Times Channel dibuat dengan rasa tulus ikhlas untuk mengumpulkan, mengkaji, dan mendokumentasikan sejarah Hindu, pengetahuan suci, dan filsafat rohani Weda. Apabila Anda ingin mendukung channel ini, kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe, serta membagikan konten-konten kami. Om Swastiastu. Perkembangan penelitian seputar kemajuan teknologi ataupun pembuktian sejarah rasanya tidak ada habisnya. Rasa penasaran tentang suatu pertanyaan yang dipertanyakan hampir semua orang tentang sejak kapankah manusia ada di bumi ini, sayangnya belum dapat terjawab dari penelitian-penelitian yang tengah berlangsung. Namun demikian, setiap orang bisa mencoba meneliti kitab suci Weda dan mencari jawaban alternatif. Kitab suci Weda, terutama dalam sejarah Purana, memiliki banyak cerita yang membuktikan bahwa manusia sudah ada sejak awal terbentuknya jagat raya. Salah satu penjelasannya ada dalam kitab suci Weda Skanda Purana, bagian Utkala Kanda. Kisah ini menuturkan asal mula Pura Jagannatha Puri dan raja yang mendirikannya. Dengan mendengar kisah ini, setidaknya Anda akan mendapatkan jawaban alternatif bahwa manusia sesungguhnya telah ada di bumi sejak miliaran tahun yang lalu. Pada zaman Manu kedua, yakni Swaruchisa Manu, seorang raja yang saleh bernama Indradyumna memerintah di kota Avanti. Kini kota Avanti masih dapat dikunjungi di India Utara dengan nama Ujjain. Mungkin terdengar tidak masuk akal bahwa sebuah kota metropolitan telah berdiri lebih dari 300 juta tahun dikalikan 6 periode Manu. Namun begitulah uraian kitab suci Weda. Bukti sejarah mungkin telah lama menjadi abu dan tanah. Namun catatan-catatan Weda masih tetap mengingatnya. Karena Tuhan Sri Krishna dalam berbagai avatara dan utusan-utusannya senantiasa menjaga Weda tetap utuh dari zaman ke zaman sepanjang masa melalui garis perguruan rohani yang senantiasa dilindungi dan diperbaharui. Dalam video ini, mari kita mendengar sejarah tentang Maharaja Indradyumna. Maharaja Indradyumna berasal dari keturunan Manu pertama, Swayambhu Manu. Sepanjang hidupnya, Maharaja bercita-cita melihat arca Tuhan Sri Krishna yang sangat langka, indah, dan ajaib yang bernama Sri Nilamadhava. Tidak ada yang mengetahui dengan pasti di mana arca ini berada, karena raja hanya mengetahuinya dari kisah-kisah dalam Purana. Raja menjadi begitu resah dari hari ke hari. Jika sampai hari meninggalnya, ia tak dapat melihat arca tersebut, maka itu akan menjadi kemalangan terbesar sepanjang hayatnya. Suatu hari seorang Brahmana asing datang ke istananya. Brahmana ini mengatakan bahwa arca yang diidam-idamkan oleh Maharaja berada di sebuah bukit nan indah bernama Nilagiri atau Niladri. Tatkala Maharaja berniat bertanya di mana bukit tersebut berada, Brahmana misterius itu menghilang. Kemudian Maharaja Indradyumna mengutus para Brahmana terbaik di negerinya untuk berpencar mencari tempat bernama Nilagiri atau Bukit Biru. Salah seorang Brahmana yang diutus oleh raja bernama Widyapati. Widyapati terkenal sebagai salah seorang Brahmana terbaik di negeri Avanti. Setelah berhari-hari berjalan, Brahmana Widyapati mulai kehabisan bekal makanan. Dia sampai ke daerah yang sangat asing dan dihuni oleh suku Sabara yang sederhana dan bersahaja. Karena kehausan dan kelaparan, Widyapati mengetuk salah satu pintu rumah Sabara itu untuk meminta sedikit air dan makanan agar tenaganya pulih. Pintu rumah pun terbuka dan seorang gadis menyambut Brahmana Widyapati dengan sangat ramah. Gadis bernama Lalita itu berkata bahwa ayahnya sedang keluar dan akan segera kembali. Tatkala Widyapati sedang menikmati makanan dan air yang disediakan oleh gadis itu, ayahnya kembali ke rumah. Ayah Lalita adalah kepala suku Sabara bernama Wiswasu. Melihat seorang Brahmana datang ke rumahnya, Wiswasu sangat gembira
dan memohon kepada Widyapati untuk tinggal di rumahnya selama beberapa waktu. Tak hanya itu, sebagai ungkapan rasa kegembiraan yang tiada tara, Wiswasu secara ikhlas mempersembahkan Lalita untuk dijadikan pendamping atau istri oleh Widyapati. Widyapati menerimanya sebagai istri dan mereka hidup bersama selama beberapa waktu di rumah itu. Dari hari ke hari, Brahmana Widyapati selalu memperhatikan kebiasaan mertuanya. Pada malam hari, Wiswasu selalu pergi keluar rumah dan kembali keesokan paginya. Tatkala ia kembali, akan tercium aroma bunga-bunga yang sangat harum dari badannya. Widyapati yang penasaran suatu ketika bertanya kepada Lalita, apa yang dilakukan oleh ayah mertuanya itu di malam hari hingga kembali dengan badan sangat harum. Lalita berkata, ayahku memuja arca Tuhan Nilamadawa di Bukit Nilagiri. Dia pergi hanya pada malam hari karena dia tidak ingin ada orang lain tahu tentang arca itu. Darah Widyapati berdesir dan bulu badannya gemetar karena kebahagiaan rohani. Setelah lama mencari-cari letak Bukit Nilagiri, ternyata Tuhan Sri Krishna membawanya ke tempat itu dan memberinya petunjuk lewat istrinya. Widyapati meminta istrinya untuk membujuk ayahnya agar mau mengajak dirinya untuk melihat arca tersebut. Ayahku tak akan mengizinkan siapapun, tukas Lalita. Beliau memuja arca itu di tempat yang sangat rahasia. Bahkan aku pun tak tahu di mana beliau memujanya. Karena permohonan Widyapati yang bersikeras, Lalita akhirnya membujuk ayahnya agar mengizinkan Widyapati untuk melihat arca itu. Wiswasu setuju dengan berat hati, namun dengan satu syarat. Mata Widyapati harus ditutup di sepanjang perjalanan, agar dirinya tidak mengetahui jalan menuju tempat di mana arca tersebut berada. Widyapati setuju dengan syarat tersebut, namun dengan cerdik ia menyembunyikan sekantong biji sawi di balik pakaiannya. Di sepanjang perjalanan, sedikit demi sedikit ia menebarkan biji sawi itu, agar ketika musim hujan tiba, biji-biji sawi itu tumbuh dan menjadi petunjuk jalan. Brahmana Widyapati sangat bahagia ketika Wiswasu akhirnya membuka kain penutup matanya tepat di hadapan arca Sri Nilamadawa. Akan tetapi tak berselang lama, mereka mendengar sebuah suara menggema dari langit. Wiswasu, mulai saat ini aku ingin dipuja oleh penyembahku, Maharaja Indradyumna. Aku tidak akan muncul lagi dalam wujud Nilamadawa. Namun karena pengabdianmu yang tulus, aku akan selalu berada dalam hatimu. Suara yang menggema itu lalu senyap. Mendengar itu, Wiswasu menduga Brahmana Widyapati telah menggunakan kekuatan mistik untuk menipunya. Wiswasu tak rela berpisah dengan arca Tuhan pujaannya yang telah dilayaninya selama berpuluh-puluh tahun. Dengan marah, Wiswasu mengikat Widyapati di sebuah pohon dan membiarkannya kelaparan. Namun diam-diam Lalita menyelamatkan suaminya dan membiarkannya kembali ke Awanti. Maharaja Indradyumna sangat gembira mendengar kabar baik dari Widyapati. Segera beliau berangkat menuju tempat Bukit Nilagiri berdiri. Namun sayang, tatkala Maharaja sampai ke tempat arca Nilamadawa itu, arca itu telah menghilang. Maharaja menuduh Wiswasu telah menyembunyikan arca itu agar tidak diambil oleh orang lain. Namun tiba-tiba, dari langit, kembali terdengar suara. Indradyumna dan Wiswasu, janganlah khawatir. Mulai saat ini aku akan dipuja bukan dalam wujud arca Nilamadawa. Tatkala matahari terbit esok, aku akan muncul sebagai balok kayu Daru Brahma yang mengapung di pantai timur. Ambillah balok itu dan undanglah pemahat terbaik di kerajaanmu untuk memahat arcaku, sebab aku tak berbeda dengan arcaku sendiri. Apa yang dinyatakan suara misterius itu ternyata benar. Keesokan harinya, 3 balok kayu yang sangat besar tiba-tiba terlihat mengapung di pantai timur di dekat tempat itu. Raja mengerahkan para tentaranya untuk menarik balok kayu itu, namun usaha mereka sia-sia. Puluhan gajah dikerahkan untuk menariknya lagi, namun tetap saja balok-balok kayu itu tidak bergerak dari tempatnya. Akhirnya ketika Brahmana Widyapati dan Wiswasu menarik balok kayu itu, barulah balok-balok kayu itu bergerak dengan mudahnya terangkat, seolah terbuat dari dedaunan. Untuk memahat bentuk arca Tuhan yang terindah dari balok kayu itu, Maharaja Indradyumna memanggil seluruh tukang pahat di kerajaannya. Semua tukang pahat mencoba memahat kayu itu, namun ketika pahat mereka menyentuh balok kayu, pahat-pahat itu langsung patah.
Akhirnya, semua pun menyerah. Dalam kebimbangan, Maharaja termenung di singgasananya. Suatu ketika, seorang Brahmana tua datang menghadap ke balairung istana dan berkata bahwa dia dapat memahat arca Tuhan dari balok kayu itu. Melihat badan Brahmana yang sudah sangat kurus, tua dan lemah itu, Maharaja kurang yakin. Namun ia tak punya pilihan. Maharaja menyilakan Brahmana tua itu untuk mulai memahat. Namun Brahmana tua itu mengajukan syarat bahwa selama ia memahat arca Tuhan, pintu harus dibiarkan terkunci dan tidak ada yang boleh masuk sampai ia selesai memahat. Raja pun menyetujuinya. Selama berhari-hari, dari dalam ruangan yang terkunci rapat itu, Raja dapat mendengar suara pahat Brahmana tua. Dengan tidak sabar, Raja kerap terlihat mondar-mandir di ambang pintu sambil mendengarkan suara pahat. Sekali waktu Ratu Gundica, permaisuri Maharaja Indradyumna, juga turut serta. Setelah 21 hari, tiba-tiba suara pahat itu terhenti. Maharaja bersama permaisurinya mulai cemas. Ratu Gundica terus bersikeras agar pintu dibuka. Beliau khawatir Brahmana tua itu telah meninggal di dalam sana karena sudah tidak makan dan minum selama 21 hari. Jika sampai Brahmana tua itu meninggal, itu berarti Raja dan Ratu telah melakukan dosa membunuh seorang Brahmana dan mengunci seorang Brahmana karena tidak memberinya makanan dan minuman. Perdebatan pun terjadi antara Ratu Gundica dan Maharaja Indradyumna. Maharaja pun bersikeras bahwa sebelum Brahmana tua itu ingin keluar, pintu tidak boleh dibuka. Akan tetapi karena was-was dengan keadaan Brahmana itu, Maharaja akhirnya membuka kunci dan menerobos masuk ke dalam ruangan. Sesampainya di dalam ruangan, Maharaja terperanjat bukan kepalang, karena dia tidak menemukan Brahmana tua itu dimanapun. Brahmana itu telah menghilang. Yang lebih membuat Raja bersedih adalah ketika ditemukannya 3 arca yang dipahat dari kayu, namun bentuk badan arca itu tidak sempurna. Arca itu memiliki wajah yang lebar, senyum yang manis, dan mata yang bulat indah, namun tanpa tangan dan kaki. Sebelum video ini kita lanjutkan, kami menawarkan beberapa jenis merchandise untuk Anda. Kami menyediakan t-shirt, tote bag, dan majalah Hindu Times edisi 13 hingga 15. Untuk membeli secara online, silakan klik link pada kolom deskripsi. Melihat bentuk arca yang tidak sempurna itu, Maharaja menangis sedih dan menyalahkan dirinya sendiri. Beliau mengira karena beliau telah menerobos masuk ke dalam ruangan, Brahmana itu akhirnya menghilang sebelum arca itu selesai. Karena kesalahan itu, Maharaja akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Tatkala Maharaja Indradyumna berpuasa untuk mengakhiri hidupnya, ia mendengar lagi suara yang sama. Indradyumna, janganlah berpikir bahwa bentuk arcaku tidak sempurna. Aku selalu sempurna dalam wujud manapun. Mulai saat ini, aku akan dipuja oleh umat manusia dalam bentuk arca itu. Aku akan dikenal dengan nama Jagatnata, penguasa alam semesta. Buatkanlah sebuah pura yang indah untukku di tepi lautan timur, dan undanglah Dewa Brahma untuk menstanakan arcaku di sana. Setelah mendengar sabda misterius itu, Maharaja Indradyumna berderai air mata kebahagiaan rohani. Beliau bangkit dan segera menaiki pesawat wimananya menuju Brahma Loka, planet terjauh dan tertinggi di alam semesta material ini. Tatkala Maharaja sampai di Brahma Loka, beliau harus menunggu karena Dewa Brahma sedang menikmati suguhan tari-tarian dari para apsara atau penari surgawi, dan suguhan musik serta lagu dari para Gandharwa. Setelah beberapa saat, barulah Maharaja Indradyumna dapat bertemu dengan Dewa Brahma dan mengutarakan maksud kedatangannya. Dewa Brahma menyanggupi dan berjanji akan memimpin upacara penstanaan arca tersebut. Maharaja Indradyumna berada pada generasi kelima setelah Dewa Brahma. Maharaja Indradyumna memerintah pada zaman Manu kedua karena silsilahnya yang sangat dekat dengan Dewa Brahma. Manusia pada zaman Manu awal memiliki usia yang panjang. Tatkala Maharaja Indradyumna kembali ke bumi dari Brahma Loka, beliau tidak dapat menemukan kerajaannya. Ternyata karena pengaruh distorsi waktu, telah beratus-ratus juta tahun terlewatkan di bumi,
Padahal di Brahmaloka, beliau hanya berbincang-bincang dalam waktu tak terlalu lama. Praktis setelah kembali ke bumi, usia Maharaja menjadi hampir 1.000.000 tahun, lebih dari 5 periode waktu Manwantara. Tatkala Maharaja Indradyumna pergi ke Brahmaloka, kerajaannya terbengkalai dan pura yang dibangun untuk Tuhan Sri Jagatnatha tertutupi oleh pasir pantai selama jutaan tahun. Wilayah kerajaan itu akhirnya dikuasai oleh dinasti Suradewa dan ditaklukkan setelahnya oleh dinasti Galamadhawa. Raja Galamadhawa menemukan pura yang dibangun oleh Maharaja Indradyumna di bawah gundukan pasir pantai yang tebal. Raja Galamadhawa mengklaim bahwa dirinya lah yang mendirikan pura tersebut. Para resi agung meminta mereka berdua mencari saksi mata yang masih hidup untuk membuktikan siapa yang benar. Hal itu sungguh mustahil, karena tidak mungkin ada makhluk biasa yang bisa hidup selama ratusan juta tahun. Akan tetapi pada akhirnya seekor gagak tua sanggup menjadi saksi mata, karena gagak itu telah hidup sejak zaman Maharaja Indradyumna. Karena kekuatan pertapaannya, gagak bernama Bushandi itu bisa memiliki umur yang sangat panjang. Gagak itu kemudian bersaksi bahwa Maharaja Indradyumna lah yang membangun pura atau mandir Jagatnatha tersebut. Sebagai balasan atas kebohongan Raja Galamadhawa, Dewa Brahma tidak memperbolehkannya tinggal di sekitar pura. Setelah upacara penstanaan arca selesai, Dewa Brahma memasang cakra yang sangat besar di atas kubah pura. Tempat suci ini dikenal dengan nama Purushottama Kshetra atau Sri Kshetra, yang lebih dikenal sebagai Jagannatha Puri. Sesuai dengan kitab suci Weda, tempat suci itu juga disebut Nilagiri atau Niladri. Wilayah kota Puri tempat berstananya pura itu dikenal hingga seluruh alam semesta sebagai Sri Kshetra yang berbentuk seperti trompet kerang sangka. Para dewa dan makhluk dari berbagai planet kerap mengunjungi kota suci itu untuk bersujud kepada arca Tuhan Sri Jagatnatha, Tuhan penguasa alam semesta. Dinyatakan dalam Veda Skanda Purana bahwa pura Jagatnatha Puri akan terus ada di dunia hingga peleburan alam semesta tiba. Tempat-tempat suci lain yang dikatakan akan selamat dari peleburan antara lain kota Kashi, kota Dwaraka, dan kota Awanti. Kisah Maharaja Indradyumna ini hanyalah satu di antara banyak bukti tentang keberadaan manusia dalam kitab suci Veda. Gopinato Durjana Sadha. Siapapun yang mendengar kisah ajaib dari Maharaja Indradyumna ini dan kemunculan Tuhan sebagai Sri Jagatnatha akan diberikan segala karunia untuk menyeberangi lautan kegelapan zaman Kali Yuga. Dalam kitab suci Veda Skanda Purana, Tuhan Sri Jagatnatha bersabda bahwa Ia akan menjaga para penyembahnya hingga akhir kalpa. Sampai jumpa dalam kisah-kisah rohani lain hanya di Hindu Times Channel. Om Santi 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 Om. Brahma Pida Kuvalaya